Oke lur, pripun kabare? Sehat selalu tentunya untuk kalian penonton yang budiman. Tetaplah semangat walaupun nyari kerja lagi pusing lur. Karena di dalam kesulitan terdapat kemudahan. Kali ini film yang kita bahas berjudul Unit 7 yang disutradarai oleh Alberto Rodriguez dari El Spanyol. Jadi film ini mengisahkan tentang aparatur di negara, yakni polisi, yang ingin meluruskan aturan negara yang sudah sangat menyimpang dan isinya hanya korupsi beserta ketimpangan keadilan nur, yang mengakibatkan sistem kepolisian menjadi rancu, bahkan terseret ke dalam sindikat kejahatan dan pengedaran obat-obatan terlarang. Film ini sebelumnya sempat dikecam lur, karena seolah-olah menyudutkan kepolisian dengan sistem yang rusak. Tetapi setelah melalui negosiasi, akhirnya film ini pun diperbolehkan untuk tayang. Di film ini nantinya akan dijelaskan, meskipun jalannya mereka tak mudah untuk menjadi seorang polisi, dikarenakan banyak yang harus mereka korbankan untuk memperbaiki citra kepolisian, termasuk waktu dan hubungan keharmonisan keluarga yang nantinya dikorbankan mereka demi menjalankan tugas mereka lur. Oke, tak usah lama-lama, kita langsung saja rangkum ceritanya. Sugeng Midang katakan. Di awal cerita, kita diperlihatkan di mana anggota kepolisian sekarang diterjunkan untuk menanggulangi permasalahan yang semakin serius untuk ditangani lur. Mulai dari peredaran obat-obatan terlarang sampai korupsi. Dan yang ditugaskan pertama kali adalah si Vali dan Angel selaku grup baru di kepolisian. Lalu di tim selanjutnya ada rombongan unit 7 yang berisi Rafa, Miguel, dan Mateo. Mereka semua adalah polisi senior. Namun yang paling keras dalam penangkapan tersangka adalah si Rafa lur. Di tugas pertama, para rombongan unit 7 ini ditugaskan untuk penanganan peredaran obat-obatan terlarang yang dibarengi dengan tim Angel. Sebelum nantinya Angel bergabung ke tim unit 7 lur. Lalu setelah tugas pertama selesai, mereka pun berkumpul di bar untuk saling bergurau dibarengi si Angel yang ditawari untuk masuk ke tim unit 7. Namun Mateo selaku senior di tim welcome terhadap si Angel ini, terkecuali si Rafa, karena ia di awal cerita kurang menyukai karakter Angel yang angkuh dan merasa paling bisa. Namun untungnya Angel memiliki istri yakni Irene yang sangat mengerti karakter dia. Tetapi ada kebiasaan buruk yang dimiliki oleh si Angel, yang dimana ia suka sakau akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yang membuat mental si Angel ini seringkali down bahkan hilang kontrol emosinya lur. Meski sudah berkeluarga dan memiliki anak kecil. Dan dari sini kita ketahui, jika citra kepolisian sekarang ini terlebih di unit 7 ini kurang disegani oleh warga, karena dianggap hanya mencari popularitas dan juga sering disangka petugas yang suka bermain kotor dalam setiap tugas mereka. Apalagi ditambah si Rafa yang seringkali emosional, bermain secara fisik bahkan ia tak segan untuk melukai para pelaku kejahatan lur. Di suatu ketika, Angel dan si Rafa bersantai. Rafa pun menanyakan ke Angel bagaimana karir ia sebelumnya sebelum dipindah tugaskan ke unit 7 ini dan bagaimana nasib keluarganya sekarang. Hingga mulai terjadi kecocokan di antara mereka karena visi mereka itu hampir sama menjadi kepolisian yang bersih dari hukuman atau korupsi. Di tugas berikutnya, tim unit 7 yang dipimpin oleh Mateo dikerahkan untuk menangani kasus prostitusi yang sekaligus disinyalir juga terdapat sindikat obat-obatan terlarang juga di dalamnya. Dan di sini pertemuan antara Mateo bertemu dengan Coba atau Carmel yang nantinya menjadi kekasih dari Mateo ini. Lalu karena Angel diam-diam mengambil obat-obatan hasil rampasan, tetapi ya karena kondisi sekarang mereka sudah terlanjur bermain kotor,
Akhirnya Mateo pun tidak mempermasalahkannya dan mengamankan si Carmel agar tak membocorkan keburukan mereka. Setelah operasi mereka sudah aman dan mengamankan Carmel untuk tinggal di rumah yang dipilihkan Mateo untuk tinggali, Rafa kemudian menyarankan ke Carmel agar ia tak sampai membocorkan operasi tangkap basah mereka yang mengambil obat-obatan hasil jarahan. Kemudian setelah beberapa waktu silam berlalu, operasi mereka selalu berbuah hasil dengan penghargaan. Namun warga sudah terlanjur tak lagi mempercayai kinerja polisi karena hanya mengejar popularitas sejalur. Ya, karena atasan mereka pun bermain dengan hal yang sama seperti mereka, melakukan tugas jika ada imbalannya saja. Dan setelah hasil operasi, mereka yang telah mengamankan salah satu dari markas besar pengedar narkoboy, nama unit 7 pun kini menjadi melejit dan seringkali mendapat attention dari pemerintah agar setiap tugas dipercayakan kepada unit 7 ini. Scene pun berganti ke Rafa, di mana ia dihampiri oleh mantan kekasihnya yakni Ana, yang sekarang ia pergi dari rumahnya, walaupun tak dijelaskan mengapa sebab ia pergi dari rumahnya. Dan tugas selanjutnya tim gabungan unit 7 pun melakukan penyergapan yang dianulir menjadi markas besar dari gembong narkoboy. Yang tak disangka-sangka ternyata, ya, Vali ternyata ikut bekerja sama dengan sindikat ini. Akibatnya rekan timnya ini pun tak habis pikir kenapa dia bisa ikut ke kelompok mafia ini. Ditambah lagi Rafa yang emosional pun langsung meluapkan kekesalannya ke Vali. Dan Angel pun sama. Ia sampai marah ke warga sekitarnya yang hampir saja menembaki dirinya saat mengejar pelaku narkoboynya. Dan taunya itu hanya seorang anak kecil saja. Sebenarnya Angel dan Rafa ini memiliki kesamaan yang sama lur, yakni memiliki watak yang keras dan juga emosionalitas. Makanya mereka ini butuh pasangan yang dapat mengerti karakter mereka. Dan di sisi lain, saat Angel selesai datang di acara perayaan Unit 7, ia bersama istrinya diteror oleh orang yang tak dikenal. Ya, sampai ia heran siapa yang berani melakukan ini. Sedangkan Rafa kini mulai dapat menerima secara baik si Ana. Setelah nama unit 7 kini berada di puncak kejayaan, Mateo pun menanyakan ke Angel apa yang akan nantinya mereka akan lakukan. Karena Mateo merasa jika nantinya karir mereka pasti akan terancam oleh orang-orang yang kontra dengan mereka. Sebabnya, ia berpindah ke tempat tinggal lain serta mengajak Caramel untuk mengamankan ia dari para peneror. Mereka yang tak lain gerombolan anggota dari si Vali yang ingin mengancam keberadaan mereka. Lalu Angel memiliki inisiatif di mana ia bertemu dengan si Vali karena merasa ia bisa mengandalkan si Vali untuk menanyakan hal langsung di mana keberadaan markas besar narkoba sekarang. Namun ia hanya memberikan sedikit informasi saja. Namun tetapi di sini kondisi malah berubah. Rafa dan si Angel pun malah bersih tegang karena cara kekerasan yang digunakan Angel sangat beresiko dan dapat menimbulkan permasalahan baru nantinya dikarenakan Rafa tahu kalau musuh mereka ini sangat cerdik. Kemudian Miguel dan Angel bertukar saran mengenai kasus yang mereka hadapi sekarang ini, mulai dari korupsi hingga jaringan narkoboy. Sembari mereka mengamati kondisi di luar apakah kondusif atau ada gerak-gerik dari para mafia lur. Dan selanjutnya aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana mobil ambulan yang sudah mereka amati sejak lama yang dicurigai ada ikut campurnya dalam sindikat narkoba ini. Dan benar saja setelah mereka menabrak kerbau akhirnya mereka terperosok dan supir ambulan pun melarikan diri. Sedangkan tersangka pura-pura sebagai pasien yang padahal ia membawa obat-obatan terlarang untuk dikirim. Walaupun ada sedikit ketegangan antara Rafa dan Angel akibat cara yang digunakan Angel yang dikira kriminal.
Akhirnya nama Unit 7 pun kembali mendapatkan penghargaan setelah meringkus banyak kasus narkoboy. Meskipun persepsi orang terhadap mereka sudah jelek tentang mereka, padahal kini mereka berusaha untuk memperbaiki citra kepolisian, Lur. Dan kini Rafa mulai mendapatkan ketenangan setelah ia mendapatkan pencerahan hidup dari Ana. Lalu yang tak disangka, di sisi lain, Iren yakni istri Angel melakukan hal yang tak terduga, di mana ia melakukan pengajuan perceraian dengan Angel karena ia tahu jika selama ini Angel jarang sekali untuk berkumpul dengan keluarganya dan hanya mementingkan pekerjaannya saja. Bahkan sampai ia lupa jika ia memiliki anak yang butuh kasih sayang dari ayahnya. Makanya, Lur, ini resiko jika menjadi abdi negara. Di scene selanjutnya, Angel mendapatkan panggilan dari Mateo jika Carmel kekasihnya kini menjadi korban amukan dari para musuhnya mereka. Dan yang pastinya, satu-satu dari keluarga mereka pasti akan menjadi korban. Tak disangka di saat Angel ingin pulang, ia bertemu dengan Vali, tetapi ia tahu jika akan dikejar oleh si Angel. Dan akhirnya ia diinterogasi langsung sama Angel agar dia bisa langsung memberitahu di mana para lokasi markas narkoba berada untuk langsung ia balas. Akhirnya Angel dan tim Unit 7 diberikan petunjuk oleh si Vali di mana letak markas itu berada. Tetapi yang tak disangka, ya mereka malah dijebak karena Vali dan timnya sudah merencanakan ini sebelumnya dan malah kembalikan keadaannya merekalah yang disandra para mafia ini untuk dibalaskan persis seperti mereka dihukum dulu. Jadi di sini dulu para napi ini dulunya dihukum oleh si Rafa dan anggota lainnya, Lur, dengan cara ditelanjangi dan disuruh lari. Tapi salah mereka juga. Kenapa harus menghukum seperti itu ke mereka dulunya? Lalu dengan rasa sangat amarah, Angel pun bersumpah tak akan memberikan kesempatan lagi ke mereka jika nantinya mereka diringkus oleh mereka. Ditambah lagi kini kesedihan meliputi si Rafa yang kehilangan anak akibat korban dari serangan musuhnya. Dan akhirnya hari pembalasan pun tiba, di mana Angel dan Rafa sepakat untuk melumpuhkan kericuhan ini, sekaligus membalaskan atas kehilangan keluarga yang mereka cintai, Lur. Setelah semuanya kasus mereka tangani, kini mereka dinobatkan sebagai Unit 7 yang terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkepanjangan, sekaligus berhasil memperbaiki citra kepolisian, dan kini visi misi Rafa dan Angel pun tuntas dalam menumpas mafia. Dan film pun berakhir. Oke, gimana Lur dengan alur film kali ini? Sangat seru atau biasa aja nih? Film ini sangat memberikan dampak ketika kekuasaan digunakan untuk tujuan yang mulia. Namun tanpa kendali moral, maka garis antara penegak hukum dan pelanggar hukum menjadi tak bersinambungan. Dan kesimpulan film ini menunjukkan bahwa dalam perang melawan kejahatan, tak semua kemenangan berarti kebajikan. Dan tak semua yang tersisa dari pertempuran layak disebut sebagai pemenang, Lur. Seperti halnya si Rafa dan Angel. Meskipun mereka dinyatakan bebas tak bersalah, namun akhirnya karir mereka tak dibutuhkan lagi karena di atas semua itu kepemimpinan yang kotor tak akan membutuhkan pahlawan yang bersih. Jadi buat kalian jangan merasa lelah, Lur, untuk jadi orang baik. Setidaknya kalian tidak menjadi bagian dari orang-orang yang merusak moral. Kini si Rafa hanya menjadi karyawan biasa di perusahaan swasta. Sedangkan si Angel pun diberikan kedudukan yang lebih tinggi, tetapi ia kehilangan keluarganya, yakni anak dan istrinya, karena mereka bercerai. Yang disebabkan akibat Angel yang tak bisa mengurus hubungan rumah tangga dengan baik dan lebih egoisnya lagi, meninggalkan anak dan istrinya. Hal yang bisa kita petik dari karakter Angel adalah lebih baik mempertahankan hubungan rumah tangga, jangan egois dan tetap beribadah. Sekian untuk alur film kali ini, Lur.
Sampai jumpa untuk film selanjutnya. Sugeng tindak lur.